Jadi struktur histologi otopolos ini panjang yang bervariasi ya, tergantung daripada letaknya. Misal pada wanita hamil, itu panjangnya 0,5 mm, dinding usus 0,2 mm, pembuluh darah 20 mikrometer. Serat otot disusun dalam pola berbeda, tergantung dari kebutuhan si tempat organ tersebut. Misalnya di pencernaan biasanya dia ada bersifat sirkuler sama longitudinal, ya. Ada dua lapis otopolos di sana, ada sirkuler, ada longitudinal. Ada juga oblik, ya, tergantung daripada susunan di mana dia berada, ya, susunannya. Kalau mikrograf elektron bisa kita jumpai filamen aktin, miosin, dan intermediate, ya. Filamen aktin ini disebut juga filamen tipis, diameternya 4-5 nanometer. Filamen miosin ini filamen tebal, diameternya 15 nanometer. Filamen intermediate ini tidak bisa kita tidak bisa kita lihat dalam mikroskop cahaya. Jadi hanya bisa dilihat dalam mikroskop elektron. Diameternya 10 nanometer, disebut desmin atau fimentid pada otopolos vaskuler. Berkas filamen ini tersusun memanjang atau oblik. Nah, jadi kenapa otot rangka itu ada lurik sama otot jantung ada lurik? Jadi yang membuat gambaran lurik pada kedua otot tersebut adalah susunan filamen aktin dan miosinnya. Jadi kalau si otot rangka sama otot jantung, filamen aktin miosinnya itu tersusun secara teratur atau sejajar. Nah, kalau otot polos dia tersusun miring atau oblik, jadi dia tidak teratur, jadi dia tidak membentuk struktur lurik tersebut. Nah, kalau si otot rangka, dia filamen aktin miosinnya itu tersusun sejajar, teratur, jadi dia membentuk lurik. Jadi kalau di mikroskop cahaya itu kita melihat gambaran garis-garis, ya, kan otot nih misalnya panjang, ada garis-garis seperti lurus-lurus, nah itu luriknya di otot jantung maupun otot rangka, ya. Filamen miosin ini menonjol, ya, ada kepala miosin yang akan membentuk jembatan silang dengan filamen aktin di sekitarnya. Jadi nanti yang membantu menarik si aktin untuk proses kontraksi itu ada kepala miosin. Ada kepala miosinnya, ya, nanti yang akan membantu proses kontraksinya. Kontraksi otot polos ya tergantung dari tadi kebutuhan, ya. Misalnya pembuluh darah dia mengatur aliran darah. Kemudian di saluran cerna dia mengatur proses pencernaan. Di lambung kan ada 3, ya. Ada di bagian paling luar ada oblik, sirkuler, ada longitudinal. Itu diatur oleh otot polos, ya, membantu proses kontraksi membantu proses pergerakan makanan di saluran cerna. Kemudian aliran udara di sistem respiratorius, kemudian aliran urin di sistem urogenitalnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kontraksi otot polos ini sebenarnya sama deh, ya, sama-sama membutuhkan kalsium. Nah, tapi kalau pada otot polos, retikulum sarkoplasmanya itu tidak berkembang dengan baik. Jadi dia itu kalsiumnya itu dibantu juga dari luar, selain dari yang terdapat di retikulum sarkoplasma. Jadi retikulum sarkoplasma itu tempat penyimpanan kalsium. Nah, kalsium itu akan keluar atau teraktivasi atau terdepolarisasi apabila ada rangsangan saraf. Ada rangsangan di sana, ya. Jadi ketika rangsangan masuk, ya, ada rangsangan yang membuat si kalsium teraktivasi, akhirnya kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma, dan ada juga yang masuk dari luar, ya. Jadi kan di retikulum sarkoplasma itu kan di dalam sel kan, Dek. Nah, dia menyimpan kalsium. Jadi ketika ada rangsangan saraf dia akan keluar. Tapi karena retikulum sarkoplasma di otot polos ini tidak sebaik di otot rangka, tidak berkembang dengan baik, maka dia akan dibantu oleh kalsium yang berasal dari luar. Nah, ketika kalsium itu sudah sampai dia akan mengalirkan ke membran-membran si serat otot. Nah, di sarkolema itu dialirkanlah si kalsium tadi. Nah, itu akan merangsang enzim di otot tersebut. Nah, ketika enzim ATPase-nya aktif, ya, dia akan menyebabkan kepala miosin, ya. Kepala miosin itu menjadi fleksi atau melengkung lah ibaratnya. Jadi kayak gini dia, Dek. Itu kan ada misal serat otot nih, di sini ada kepalanya, ya, ada kepala miosin. Nah, dia kayak gini. Jadi ketika kita pahami dulu, ya, ada rangsangan saraf masuk. Nah, si kalsium ini kan sudah disimpan di retikulum sarkoplasma nih. Nah, akhirnya keluar nih si kalsium ini. Kalsiumnya keluar dari retikulum sarkoplasma, terus ada juga kalsium yang masuk dari luar. Nah, setelah kalsium ini keluar, dia akan menyebar di membran sel atau di sarkolema daripada serat-serat otot tersebut. Nah, ketika dia menyebar, nah dia itu nanti akan mengaktifkan enzim ATPase
daripada serat otot tersebut. Nah, ketika aktif, enzim tersebut akan merangsang kepala miosin. Ini kepala miosin ya, merangsang kepala miosin untuk fleksi. Nah, kalau kepala miosin sudah fleksi, sudah melengkung, dia akan menarik aktin. Menarik aktin untuk berdekatan dengan dia. Jadi kayak gini. Dia kan sliding ya, sliding motion lah ibaratnya ya. Masuk aja. Nanti muncrat. Biasanya sudah boleh kan? Ya, dia kan sliding motion kayak gini. Kepala. Jadi tadi saya ada kepala miosinnya. Di sini ya, ada kepala miosin. Sudah sampai ATPase tadi ya. Dek, sorry, Dek, kedengeran nggak, Dek? Kedengeran nggak, Dek? Halo? Kurang jelas, dokter. Jelas ya? Sudah sampai ya tadi ya? Sudah sampai ke proses ATPase ya? Nah, sudah sampai ke proses ATPase, si ATPase tadi akan membantu ya? Membantu untuk si kepala miosin yang ada di sini melengkung. Jadi dia akan nyentol ya? Apa sih namanya? Mengait. Ya, apa sih namanya? Menarik ya? Menarik si aktin. Dia kan awalnya di sini, akhirnya ke sini. Ngerti nggak? Nah, itulah terjadi proses kontraksi. Jadi, kalau pada saat kontraksi, sel otot kita akan menjadi apa? Memendek atau memanjang? Memendek dari sebelumnya. Jadi, pada saat rehat, dia akan memanjang kembali. Ya, seperti itu. Yang di Zoom, paham nggak, Dek? Nah, kalau di otopolos, kalsium ini berikatan dengan kalmodulin ya. Ya, namanya kalmodulin. Kalau di otot rangka, kalsium ini berikatan dengan troponin C. Itu aja pembedanya, tapi proses kalsiumnya sama. Ya, pengikatnya. Jadi ketika sudah terbentuk ikatan kalsium tadi, dia mengaktifkan enzim tadi, ATPase dan myosin light chain kinase tadi. Jadi ringkasan dari sini, kalau kalian bingung bacanya, saya jelasin seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Yang Zoom? Paham, dokter. Paham ya, lanjut. Proses fisiologi otopolos ini kontraksinya bersifat lambat, tapi tahan lama. Dapat memendek sampai 1/4 panjang daripada panjang semulanya. Kemudian energi yang dipakai juga lebih sedikit. Serat otopolos juga mensintesis laminin, ada kolagen, ada elastis, dan komponen lain dari lamina eksterna dan matriks ekstrasel. Proliferasi sel otopolos abnormal dan produksi kolagen yang meningkat akan menyebabkan terjadinya pembentukan plak arteriosklerosis aorta dan arteri koronea pada usia lanjut. Jadi sebenarnya plak ini terbentuk juga karena adanya kerusakan endotel ya. Ketika usia tua kan endotel kan tidak seelastis seperti biasa. Karena dia ada kerusakan artinya terjadi penumpukan plak di sana sehingga aliran darah itu tidak bisa optimal. Kan otopolos ini kan mengalirkan kan ada di pembuluh darah. Dia berfungsi untuk mengalirkan darah. Nah, karena ada plak itu otomatis aliran darahnya di dalam pembuluh darah itu tidak bisa optimal. Ya. Sebenarnya asalnya dari endotel dulu ya, dari endotel pembuluh darah ya. Lapis sel epitol tipis yang berada di pembuluh darah. Nah, ini struktur histologi daripada otopolos. Nah, ini gambarannya ya, Dek ya. Ini kalau misalnya kita lihat penampangnya, ini adalah penampang yang bersifat melintang seperti ini. Ya. Kalau ini memanjang. Longitudinal. Jadi kan kalau misalnya kita bagi ya, misalnya ini kan otopolos nih. Di sini otopolos ini. Jadi kalau yang si melintang itu kan dipotong seperti ini, Dek. Ngerti nggak? Dipotong seperti ini. Ya, dipotong seperti ini. Nih. Ya. Jadi otomatis yang kelihatan apanya? Diameternya kan? Misalnya ini satu otot polos, kita potong seperti ini. Yang kelihatan apa? Diameternya sama seperti tabung ya, kalau kita potong. Nah, diameternya seperti itu. Setelah gambarannya tuh intinya ini tidak beraturan, kayak ada yang di sini, ada yang mungkin tidak dapat potongan intinya. Ini kan kosong nih, tidak ada intinya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang memanjang seperti ini. Kalau nggak salah preparat kita memanjang. Jadi kita yang ini, yang sebelah kanan nih. Ya. Fusiformis, terus intinya di tengah. Misalnya nih, kita potong di sini nih, satu. Nih,
Ya kan ada tidak semua inti terpotong kan? Ada yang nggak ada inti. Itu kenapa di sini ada yang ada inti, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Yang di Zoom kedengeran? Halo? Dengar, dokter. Dengar ya. Adem-adem aja di Zoom-nya. Nah, ini gambarnya sama ya. Nah, kita masuk ke otot rangka. Otot rangka itu subunit sel silindris ya, yang panjang bersifat multinuklear. Kenapa dia multinuklear? Karena ada fusi-fusi sel embrional di dalam si sel otot rangka tersebut. Jadi ada fusi-fusi sel embrional sehingga menyebabkan inti selnya menjadi lebih banyak ya, atau multinuklear. Panjangnya kurang lebih 10 sampai 30 cm, diameternya 0,1 sampai 0,5 mm. Sifat kontraksinya berbeda dengan otot polos. Dia kontraksinya bersifat cepat dan disarapi oleh susunan saraf cerebrospinal. Sebenarnya sama ya, Dek ya. Ini kita lihat gambarnya aja, mana ya? Nah, jadi satu serat otot rangka, mana ya gambar saya gitu ya? Nah, ini nih aja. Nah, jadi satu serat otot rangka ini ya. Ini kan ada sarkolema ya, ada retikulum sarkoplasma. Nah, ini terdiri dari miofibril. Ini miofibril namanya. Ini ada miofilamen. Nah, miofilamen ini terdiri dari filamen aktin dan miosin. Ini satu serat otot namanya, fiber, muskul fiber. Nah, satu serat otot ini akan ditutupi oleh jaringan ikat yang bagian dalam. Namanya endomysium. Paham nggak? Jadi ada miofibril, ya satu serat otot ada miofibril. Miofibril itu terdiri dari miofilamen. Nah, miofilamen itu ada aktin dan miosinnya, itu namanya satu serat otot. Nah, satu serat otot ini kan biar dia tidak kemana-mana ya, ibaratnya ada jaringan ikat di sana. Itu tadi fungsi kita belajar jaringan ikat. Ada jaringan ikat yang menguncinya, namanya endomysium. Nah, nanti serat otot berkumpul menjadi fasikel, satu fasikulus namanya. Ya, satu fasikulus. Ini namanya satu fasikulus, Dek. Jadi serat otot, ini serat otot berkumpul. Namanya satu fasikulus, ya, fasikulus. Apa? Absen. Satu fasikulus ini juga akan diselubungi ya, diselubungi oleh jaringan ikat namanya perimysium. Itu jaringan ikat yang di bagian tengah. Nah, nanti satu fasikel ini membentuk kerangka otot rangka, ya, otot rangka yang besar. Otot rangka, nah ini ditutupi oleh jaringan ikat lagi paling luar, namanya epimysium. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, di sini nanti ada saraf, di sini juga ada saraf yang nanti membantu proses kontraksi. Jadi dari luar dulu, nanti ke dalam, baru nanti dia akan terangsang ke bagian saraf paling dalam, nanti dia akan menyebabkan kontraksi. Sama seperti tadi proses kontraksinya. Tapi bedanya kalau otot polos, kalsiumnya berikatan dengan kalmodulin, kalau si otot rangka, kalsiumnya berikatan dengan troponin C. Nah, itu yang kalian harus membedakan ya. Nah, ini sama, ini penjelasan dari itu tadi ya, nanti kalian baca sendiri. Saya hanya meringkas, biar kalian paham. Mana? Nah, pemakaian otot yang intensif dan dalam jangka waktu yang lama menyebabkan otot menjadi lebih tebal. Yang tadi kalau dipakai olahraga dia hipertrofi ya, hipertrofi pemakaian. Kalau misalnya otot kalian nggak pernah dipakai ya, atau mungkin misalnya berbaring dalam waktu yang lama ya, saya pada pasien-pasien diabetes mellitus ya, itu kan satu sisi nggak pernah bergerak misalnya, nah itu ototnya bisa mengecil. Itu namanya atrofi ya, atrofi otot ya. Jadi jangan mager kalian tuh, atau mantuk kayak gini aja, nanti atrofi otot kalian ya. Nggak ada yang mager ya. Ini nggak usah. Nah, ini ya struktur histologinya ya. Bagus ya gambarnya. Nah, ini ya. Nah, struktur histologi otot rangka ini penampang yang memanjang, long section. Nah, ini kalau kecil kan nggak kelihatan nih luriknya, ya.
hanya seperti serat kolagen ya sebenarnya. Tapi nanti kalian besarin aja, dibesarin jadinya seperti ini. Nah, inilah yang disebut serat lintangnya, yang garis-garis vertikal yang berada di serat otot rangka, ya. Nah, ini kalau kita penampang yang melintang. Nah, jadi kita potong, ya sama seperti tadi ya. Tabung kita potong ya kayak gini. Nah, intinya bisa ada di pinggir-pinggir ini nih. Ini intinya deh yang hitam ini. Di kecil hitam. Ada yang ada intinya sini, ada yang 3, ada yang 4 ya, ada yang 2, enggak seragam. Karena pemotongannya beda-beda. Nah, ini kalau kita besarin. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Ini penampang memanjangnya, long section. Nah, intinya di sini deh, di pinggir-pinggir sini. Nah, ini otot kalau kita penampangnya melintang. Di sini intinya. Ini sama ya, subunit terkecil dari susunan kontraktil otot rangka disebut sarkomer. Jadi kalau subunit terkecil daripada otot rangka itu sarkomer. Ada filamen aktin dan filamen miosin juga sama. Filamen miosin itu disebut filamen tebal, filamen tipis disebut filamen aktin. Ya, susunan filamen aktin dan miosin yang teratur menyebabkan struktur yang berlurik pada otot rangka dan otot jantung. Beda sama otot polos. Otot polos tadi melintang, dia kayak gini susunannya. Jadi nggak membentuk lurik. Kalau ini dia teratur deh. Jadi dia membentuk garis karena susunan filamen aktin dan miosinnya yang teratur. Nah, ini sebenarnya secara skematik ya. Ada namanya garis terang atau pita I ya. Pita I ini di sini. Nih. Ada yang namanya garis gelap atau pita A. Ya, garis terang atau pita I ini adalah daerah di mana hanya terdapat filamen tipis yang disebut dengan filamen aktin. Ini filamen aktinnya deh ya. Ini kan karena dia sudah berkontraksi ya, jadi menempel kayak gini. Ini filamen aktinnya. Kemudian pita I dibelah atau dipotong ya, dipotong oleh satu garis transversal. Nih. Ya, ini aktin ya, dipotong oleh satu garis transversal, itu namanya diskus Z. Nah, diskus Z inilah yang disebut satu sarkomer. Jadi sarkomer itu adalah pertemuan antara diskus Z yang satu dengan diskus Z yang lain secara berulang. Ini namanya satu sarkomer, dari sini ke sini. Paham nggak? Dari sini ke sini adalah diskus Z, satu sarkomer. Ya. Garis gelap atau pita A adalah daerah di mana filamen tipis dan tebal saling bertindir atau overlapping. Di sini ya, deh ya. Nih, overlapping di sini. Pada garis gelap terdapat daerah terang yang disebut pita H. Di sini sih, ya, pita H-nya. Pita H itu sendiri terdiri dari senyawa aktin. Nih. Lanjut, nah ini ya, deh ya. Kalau kita mikroskop elektron ya, kita kelihatan seperti ini. Ini ada Z, ada Z. Nah, ini Z dengan Z yang berurutan ini disebut dengan satu sarkomer. Ya, ini pita A dan pita I ya. Pita I tadi adalah garis terang ya, terdiri dari filamen aktin. Pita A tadi terdiri dari aktin dan miosin yang saling tumpang tindih ya di sini. Jadi yang memendek pada saat kontraksi itu adalah pita I. Ya. Kalau pita A dia panjangnya konstan, ya. Karena kan kepala miosin itu kan menarik ya. Jadi si aktin yang memendek. Nah, jadi si pita I juga lebih panjang sama relaksasi. Jadi intinya kalau kontraksi kan otot memang memendek ya. Paling panjang pada otot yang telah diregangkan secara pasif ya. Pita A panjangnya konstan pada semua fase kontraksi maupun relaksasi. Oke, ini sudah ya. Nah, ini tadi sebenarnya proses kontraksinya sama deh. Bedanya dia berikatannya aja. Ini berikatan dengan otot polos kalmodulin, kalau otot rangka dia troponin C ya. Nih. Nah, ini kalsium ada troponin C. Nah, si tropomiosin ini fungsinya untuk apa? Tropomiosin ini fungsinya untuk melengketkan si troponin dengan si tropomiosin. Jadi nanti di sini si kalsium akan berikatan dengan troponin C, kepala miosin akan membuka sehingga menyebabkan si aktin menempel di kepala miosin, akhirnya terjadilah kontraksi. Nah, troponin ini fungsinya apa? Untuk saat otot berrelaksasi. Jadi kepala troponin C ini akan ditutup kembali pada saat relaksasi, kalsium dikeluarkan lagi, dilepas, sehingga kalsium itu si kepala troponin itu akan menutup kepala miosin ya, seperti itu. Nah, ini ya gambarannya ya.
Ini ya, ini tick filamennya miosin, ini thin filamen. Jadi dia seperti ini deh kontraksi ya. Ini si kepala miosin, anggap aja ya. Kepala miosin ini kan secara skematis ya deh ya. Ini ditarik. Nah, jadi sehingga si aktin mendekat timbullah kontraksi dengan proses yang tadi. Nah, diskus itu tadi ini deh. Ini dengan ini itu namanya satu sarkomer. Dari sini ke sini itu namanya satu sarkomer. Nah, ini ada video ya sebenarnya, nanti kalian nonton sendiri aja. Mudah-mudahan bisa dibuka di laptop kalian. Sini nggak bisa dibuka. Ada pertanyaan? Udah ya? Ya silakan deh. Izin bertanya terkait kontraksi otot yang sama tadi. Kan dia tuh karena adanya bantuan TPS juga kan ya. Proses kalsium dulu. Nah, terus waktu mereka sambil itu kan berarti dia lagi kontraksi dan terkadang ada kasus di mana ada yang kelapa gitu. Nah, selama itu berarti kan gitu kayak kontraksi terus menerus berarti itu. Pas kata kita. Dan itu tadi kalau misalnya dari penjelasan dokter tadi itu ada yang kayak gitu kalau misalnya mau kembali relaksasi itu troponin C itu bakal nutup kepala nasinya kan. Berarti kalsiumnya terkeluar. Nah, iya terus CA-nya itu bakal masih dan kalau nggak salah itu itu juga itu ada yang kayak AKP-nya itu mau di kayak disebut jadi ADK sama fosfat. Nah, itu kalau misalnya nanti jadi kurang otot, dia kenapa sampai kalau misalnya kepolisian nggak bisa itu atau ada faktor lainnya gitu? Berarti memang rangsangannya, proses pemasukan kalsiumnya itu terus menerus. Jadi dia kan dirangsang kan. Sebenarnya proses pemasukan kalsium itu akan ada rangsangan kan? Ada rangsangan saraf dulu. Jadi ketika rangsangannya itu terus menerus, mungkin yang akibat salah ya, karena terlalu kuat, mungkin rangsangan bergerak terlalu sering, itu kan rangsangan jadi banyak deh. Jadi otomatis kalsiumnya banyak. Jadi dia otomatis masuk, dia tidak bisa menghandle. Nah, itulah terjadi kerang otot, jadi kontraksi terus, dia nggak bisa lepas. Karena rangsangan yang terus-menerus tadi juga dari otot itu sendiri. Ya. Jadi otomatis, kan secara normal ya, kalau secara normal kan dia ada siklusnya ya. Kalsium masuk, terus berikatan, ya. Setelah dia berikatan kontraksi, terus ada fase istirahat ya, fase istirahat dia diubah lagi sehingga keluar. Nah itu kan mungkin karena rangsangan dari si otot itu yang kan kalau misalnya kram itu biasanya nggak bergerak ya, terlalu banyak bergerak atau mungkin tidak pemanasan terlebih dahulu biasanya. Nah itu kan bisa menyebabkan si kalsium yang menumpuk akhirnya tidak bisa menjalankan fungsinya sehingga si troponin C-nya tadi dia terbuka terus, tidak ada troponin I-nya, jadi dia tidak bisa troponin I-nya tidak bisa kembali lagi menutupi si kepala miosin. Jadi dia akhirnya kontraksi terus menerus. Terus lanjut ke otot jantung. Ada nggak pertanyaan? Ada. Otot jantung ini terdiri dari unit sel tersendiri, panjangnya 80 mikrometer, diameter 15 mikrometer. Ya ini nggak usah dihafalkan deh ya, cukup jadi sebagai ilmu kalian aja. Nanti kalian hafalin pula diameter ya. Capek kalian hafalin diameter. Miosin jantung dirangkai ujung dan ujung dengan melalui satu diskus interkalaris. Jadi pembedanya ya, pembeda otot jantung dan otot rangka itu adalah ada diskus interkalaris. Jangan lagi kalian aman ditanya, dokternya nggak tahu, ada diskus interkalaris atau diskus interkalatus. Jadi si otot jantung ini kan bercabang nih posisinya. Satu sel otot bercabang. Nah, di antara cabang-cabang otot jantung itu ada penghubungnya, namanya diskus interkalaris. Nah, itulah yang pembeda dengan otot urik. Kalau otot urik kan satu silindris, kalau ini bercabang, dan ada diskus interkalaris atau diskus interkalatus. Nah, ini ada gap junction-nya di diskus interkalaris ini. Nah, apa fungsi gap junction itu? Untuk memudahkan otot jantung itu berkontraksi secara ritmis, teratur. Jadi dia cepat deh, karena ada gap junction itu. Cepat, jadi aluran cepat. Dan dia tidak berhenti deh ya. Otot ritmis itu dia bisa berkontraksi sendiri seperti itu. Itulah kenapa di struktur histologinya ada diskus interkalaris di otot jantung, ya. Itu. Ini nah gambarannya deh ya. Ini ada diskus interkalarisnya ya. Nah ini satu inti 1 sampai 2 inti sel berlurik juga. Jadi secara histologi ada pola garis melintang juga sama. Sarkoplasmanya lebih banyak ya,
Kemudian berkas miofibrilnya dipisahkan dengan deretan mitokondria. Jadi karena mitokondrianya lebih banyak, kenapa dia mitokondrianya lebih banyak? Karena berfungsi sebagai proses, karena metaboliknya banyak deh di otot jantung, karena kan dia mengalirkan darah, oksigen ya ke seluruh tubuh. Ya itulah fungsi daripada si otot jantung. Jadi dia otomatis mitokondrianya juga lebih banyak. Diskus interkalarisnya tersusun melintang dan interval teratur sepanjang serat ini ya. Nanti kalian bisa bedakan kalau misalnya di preparat itu dia memang lebih tebal kelihatan deh diskus interkalarisnya dibandingkan lurik-luriknya ya. Intinya 1 sampai 2, enggak sampai 3 ya, 1 sampai 2 aja. Ya, 1 sampai 2 terletak di tengah. Kalau lurik tadi kan dia di tepi. Kalau lurik di tepi, kalau ini dia di tengah. Sini. Nah, ini gambarannya ya, kalau kita menggunakan mikroskop elektron, ini diskus interkalarisnya atau diskus interkalatusnya ya. Nih. Inti selnya di sini. Ini ya. Ini ya beginilah gambarnya ada ya. Nanti kita lihat sama-sama ya deh ya, karena ini intinya mana ini? Nah, ini ya. Tidak jelas gambarnya. Nah ya deh, kalau kalian perhatikan ya, bentar. Ngobrol semua ini. Kalau kalian perhatikan ya, ini ada cabangnya nih. Ini cabang ya. Nih, ini ada cabang ya. Nah, kalau dibesarkan, diskus interkalarisnya di sini deh. Ada garis-garis kayak gitu ya. Nah, ini karena mungkin pembesarannya kecil ya, jadi kita nggak kelihatan. Nanti kita lihat sama-sama saja pada saat praktikum ya. Nah, nanti di sini ada lurik-luriknya. Nah, ini intinya ini 1 kan di tengah, ini yang sesuai ya bentuknya 1 di tengah ya, ini juga 1 di tengah, ini 1 di tengah, ini cabangnya seperti itu ya gambarnya. Terbayang nggak? Terbayang lah deh ya. Nanti kita sama-sama lihat. Jadi kontraksinya itu bersifat myogenik ya, atau autorismis ya, independen dari rangsangan saraf, tetapi kecepatannya dimodulasi oleh susunan saraf otonom. Ya, miosit jantung atau sel otot jantung bisa melakukan depolarisasi secara ritmik spontan, jadi bisa otoritmik tadi saya bilang, dan repolarisasi membran secara spontan, jadi bisa beristirahat secara istirahat. Jadi dia bisa berepolarisasi kembali. Kemudian fungsi dari otot jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bergantung pada ion kalsium bebas dalam sarkoplasma dan juga kalsium ekstrasel. Jadi karena dia mirip otot polos ya, jadi karena retikulum sarkoplasmanya dia tidak terlalu berkembang dan baik, jadi dia kalsiumnya itu juga berasal dari luar sel. Jadi selain dari si retikulum sarkoplasma sendiri, dia juga mendapat bantuan dari kalsium di luar sel. Kedua sumber kalsium ini akan mengaktifkan peluncuran filamen aktin dan miosin yang nanti akan menimbulkan kontraksi. Irama sel dari SA mempunyai kecepatan lebih dan depolarisasinya akan diteruskan melalui traktus miosit khusus bagi konduksi. Nanti dari SA ya, jadi si nodus SA ini yang paling awal, dia sebagai pacemaker atau pemacu kontraksi jantung. Nanti sampai ke serabut Purkinje. Nah ini nanti mungkin dijelaskan oleh dokter Riannya deh. Ya, jadi nodus SA, KKG ke avenot, nanti ke serabut-serabut Purkinje terakhir. Jadi pemacunya itu namanya nodus SA, ya pemacu pacemaker daripada jantung. Ini nggak usah. Ya, jadi ada persarapan di otot jantung, ada saraf parasimpatis ya, dan saraf simpatis. Jadi saraf parasimpatis itu akan menyebabkan denyut jantung lambat. Ya, sedangkan saraf simpatis kebalikan daripada parasimpatis. Nah, ini tabel perbedaan, nanti kalian baca sendiri, ini sudah saya jelaskan ya, untuk mempermudah kalian saja nanti ringkasannya saja. Selesai, ada pertanyaan? Nanti kalau otot jantung, kita akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Ian ya. Mas Ayu Nabila. Ya dok, izin bertanya. Saya Mas Ayu Nabila Hanifah dari kelas beta. Saya izin bertanya dok, kan ketika jantung berhenti itu kontraksi jantung berhenti. Nah, tapi ada beberapa kasus kayak ketika RJP kontraksinya tuh mulai lagi. Kok bisa kayak gitu dok?
Ya, itu tadi kan sebenarnya pada saat RJP kan kita mengaktifkan modus SA. Jadi ada rangsangan ya, ada rangsangan di sana. Jadi kan dia kan strukturnya itu kan ada diskus interkalaris ya, Dek ya. Ada diskus interkalaris, ada gap junction. Nah, itulah tadi yang si RJP tadi berfungsi untuk mengalirkan kembali secara cepat tadi, membantu memicu pacemaker SA node tadi untuk bereaksi. Ketika dia bereaksi langsung dialirkan oleh dari SA node AV node ke saraf perfusi, itulah bisa berkontraksi kembali. Karena dibantu oleh struktur histologi, ada diskus interkalaris tadi, ada gap junction-nya. Gap junction tadi menyebabkan cepat jadinya, Dek. Baik, terima kasih dokter. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sela. Sela, Dek. Ya, silakan, Sela. Perkenalkan, nama saya Sela Kalisa dari kelas Epsilon. Izin bertanya, Dok. Kan ini ada syaraf yang simpatis sama simpatis. Itu tuh yang menjadi rangsangan kapan dia mempercepat atau memperlambat tuh apa ya, Dok? Makasih, Dok. Ya, itu kan fungsi ya, deh, fungsi daripada saraf itu sendiri. Jadi saraf parasimpatis itu nanti kalian belajar di bagian anatomi ya. Jadi kalau parasimpatis itu sifatnya itu dia menurunkan ya, menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah. Kalau simpatis dia meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan denyut jantung. Itu nanti kalian jadi masing-masing itu mempunyai fungsi seperti itu, deh. Ya. Sela, ya Sela? Ya, Dok, ya? terima kasih, Dok. Yang lain? Kalian mau tugas nggak? Jalan-jalan kalian. Yang di Zoom mau tugas nggak? Nah, yang di Zoom mau tugas ya? Nggak jawab semua? Tidak, Bu. Tidak, Dok. Tidak, Dok. Kalau nggak jawab berarti mau tugas ya yang di Zoom ya? Tidak, Dok. Tidak, Dok. Tidak, Dok. Tidak, Dok. Nah, nggak ada yang unmute. Tugas ya? Dok, tidak, Dok. Tidak, Dok. Tidak, Dok. Tidak, Dok. Tidak, Dok. Langsung ya? Tidak tugas ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Sebenarnya tugas yang mudah loh, tapi nggak apa-apa lah kalau kalian nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita ada quiz aja yang mudah-mudahan bisa membantu nilai kalian pada saat quiz ya. Gak ada pertanyaan lagi, cukup jelas? Boleh kalau misalnya ada pertanyaan ya, boleh WA saya.